Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam untuk selalu bahagia. Perkenalkan, saya Eka Septika, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3, Pangkal Pinang. Kali ini saya akan memaparkan keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.4G koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Tentang kesimpulan, mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif, di mana disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu adalah biasanya dilakukan anak-anak untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internalnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai penonton. Dan yang terakhir, manajer. Nah, kita sebagai guru harusnya berada di posisi manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas yang berhasil pada diri murid itu sendiri. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah budaya positif. Apa sih keterkaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak? Mari kita bahas satu persatu. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Masih dengan keterkaitan yang sama nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif, yaitu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Yang terakhir adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif
agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sekarang akan kita lanjutkan dengan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman atau penghargaan, serta posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Dan hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Lalu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Lalu, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering meminta makan atau bekal teman kelasnya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 2 kasus itu lagi adalah tentang pengendalian emosi dari seorang anak apabila ada temannya yang suka menyontek. Dan saya juga menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Kemudian, refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Lalu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru, yang seharusnya saya adalah sebagai manajer. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman antara saya dan murid tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya tidak menggunakan tahap akhir, yaitu menanyakan keyakinan. Saya menggunakan tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Akan tetapi, saya sebagai guru harus bertindak adil juga dengan mencari tahu sisi-sisi manakah dari kedua belah pihak apabila mereka terkena atau tertimpa suatu masalah di sekolah. Dan tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Hal ini terkait dengan mempertahankan sikap itu adalah sikap yang mereka ngerasa itu adalah hal baik yang mereka lakukan gitu. Jadi sebagai guru kita harus dapat memilah-milah kata-kata supaya anak-anak itu dipaham. Kemudian pertanyaan selanjutnya, refleksi.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.